Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, kami warahmatullahi. dari kelompok 6 ingin memulai presentasi tentang high performance komputer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fatrehan Saputra. Saya Sida Mayanti. Saya Nizam Akmal. Dan di slide ini akan terbagi menjadi 5 bagian, yaitu mengenal apa itu HPC, bagaimana cara kerja HPC, yang ketiga desain sistem HPC, 4 manfaat HPC, 5 bagaimana HPC digunakan. Yang pertama. Boleh di slideshow, Mal. Langsung aja ya. Iya. Yang pertama, apa itu HPC? HPC itu adalah high performance komputer, yang dimana sistem komputer HPC dicirikan oleh daya pemrosesan yang berkecepatan tinggi, jaringan berkinerja tinggi, kapasitas memori yang besar, yang menghasilkan kemampuan untuk melakukan pemrosesan secara paralel dalam jumlah yang besar. Superkomputer atau HPC adalah jenis komputer HPC yang sangat canggih dan menyediakan daya dan kecepatan komputasi yang sangat besar, menjadikannya komponen utama sistem komputasi berkinerja tinggi. Kemudian Next. Fatur next. Udah next. Nggak ada di sininya. Nggak ada. Oh. Setelah pengertian yang panjang tadi, singkatnya itu HPC ialah komputasi yang berkinerja tinggi untuk menyelesaikan masalah kompleks dan memiliki karakteristik berupa pemrosesan paralel besar-besaran, kecepatan jauh di atas komputer biasa, digunakan untuk simulasi, analisis big data, dan AI. Contohnya seperti superkomputer, yaitu jenis berlaku dan sebagainya. Next. Terus mengapa HPC itu dibutuhkan? Karena HPC merupakan solusi dari keterbatasan komputer biasa yang tidak mampu menangani data besar atau simulasi secara kompleks. Dan HPC diterapkan dalam banyak bidang dan dibutuhkan dalam banyak bidang juga. Contohnya ialah dalam bidang percepatan riset ilmiah, dalam bidang iklim, riset iklim, optimasi industri, kedokteran, fisika, analisis data, dan lain-lainnya. Ya, terus bagaimana HPC itu bekerja? Yang pertama itu ada yang namanya konfigurasi cluster. Cluster HPC terdiri dari beberapa komputer atau node yang terhubung oleh jaringan berkecepatan tinggi. Yang kedua, paralelisasi tugas. Pekerjaan komputasi dibagi menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan independen yang dapat dijalankan secara bersamaan pada node yang berbeda dalam cluster. 3. Distribusi data. Data yang diperlukan untuk komputasi didistribusikan di antara node sehingga setiap node memiliki sebagian data untuk dikerjakan. Keempat, setiap node menjalankan bagian perhitungannya secara paralel dengan hasil yang dibagikan dan akhirnya diintegrasikan hingga pekerjaan selesai. 5. Pemantauan dan kontrol. Pekerjaan komputasi dibagi menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan independen yang dapat dijalankan secara bersamaan pada node yang berbeda dalam cluster. 6. Keluaran. Keluaran akhir adalah hasil komputasi gabungan yang dilakukan oleh semua node dalam cluster. Lalu ada empat komponen utama dalam HPC. Yang pertama, compute nodes server dengan CPU atau GPU tinggi. Kedua, high speed network, infinity band, Ethernet cepat. Yang ketiga, storage cluster, GPFS untuk akses data cepat. Yang keempat, software, MPI, OpenMP untuk paralelisasi. Lalu ada arsitektur HPC. Yang pertama itu diagram ini menunjukkan arsitektur HPC, High Performance Computing berbasis cloud, di mana CI/CD dimulai dari
push kode ke repository melalui approval build hingga pipeline yang menghasilkan Docker image. Docker image ini kemudian dideploy ke cluster head node dalam virtual network. Dari sini, aplikasi dipantau melalui application insights dan notifikasi dikirim ke Slack. Cluster mengelola dua opsi komputasi, virtual machine scale sets untuk kebutuhan skala besar atau all-in-one, VM atau virtual manager untuk skala kecil yang semuanya diakses pengguna melalui DNS manager internet dan load balancer, serta terhubung ke storage untuk penyimpanan data. Lalu contoh superkomputer aplikasi HPC. Beberapa aplikasi komputasi kinerja tinggi yang paling banyak digunakan dalam sains dan teknik meliputi yang pertama machine learning. Machine learning cepat simulasi dan menggunakan komputer fisika yang mahal secara komputasi. Kedua, pemodelan iklim. High performance computing memproses data iklim dari satelit, sensor, dan model prediksi dengan resolusi tinggi. Ketiga, simulasi elektromagnetik. Desain perangkat elektronik lebih cepat dan Colokin. next. Dilanjutkan oleh Ahmad. Selanjutnya ada tantangan dalam HPC. Yang pertama itu ada biaya, programming, dan scalability. Lalu di sini ada studi kasus yaitu LCM-WF dan superkomputer HPC dalam prediksi cuaca. Bagaimana jika kita memprediksi badai 2 minggu sebelumnya dengan HPC ini? Bukan lagi khayalan. Mari kita lihat bagaimana European Center for Medium Range Weather Forecast menggunakan superkomputer untuk menyelamatkan ribuan nyawa. Detail aplikasi HPC-nya yaitu dibuat model iklim resolusi tinggi. Yang pertama itu sistem model IFS, Integrated Forecasting System, dijalankan di superkomputer atas Bulls-Quana XH2000 atau 3,6 juta core CPU. Lalu yang B ada input data satelit, sensor laut, drone, atmosfer. 100 juta lebih observasi per hari diproses secara real time. Lalu yang ketiga ada output prediksi cuaca hingga 15 hari ke depan dengan akurasi 90 derajat. Next. Lalu kesimpulannya dari riset kanker mobil otonom HPC adalah mesin di balik terobosan modern. Tanpa HPC, teknologi masih terjebak dalam trial error fisik yang mahal dan lambat. Inovasi masa depan cloud computing. HPC tahun 2000 sekuat kalkulator. Hari ini ia setara dengan 10 juta laptop. Tahun 2030 akan mencapai zetascale, kurang dari 1000 kali lebih cepat dari exascale. Ya, ini ada daftar pustaka yang bisa dilihat. Dan sekian dan terima kasih dari kelompok 6. Sekurang-kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.